Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Kalau kita berdoa, itu biasanya apa yang kita doakan? Dari survei membuktikan bahwa banyak doa permohonan yang diungkapkan. Permohonan untuk kesehatan, kesembuhan, permohonan untuk pekerjaan, ekonomi, perlindungan, dan juga permohonan-permohonan lain untuk dirinya maupun juga untuk keluarganya. Kalau dihitung berapa persen ya doa untuk kepentingan diri dan keluarga dibandingkan dengan doa untuk orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa lebih banyak untuk doa pribadi. Ya atau tidak? Iya. Untuk diri sendiri aja belum, apalagi untuk orang lain, ya kan? Nah, itu seringkali juga terjadi demikian. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan, dia memberikan teladan, yaitu berdoa. Bukan untuk diri Yesus sendiri, pribadi Yesus, tetapi dia berdoa untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain. Dan hari ini kita merayakan sebetulnya Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan Injil memberikan dasar yang kuat bahwa Yesus berdoa agar semua yang percaya kepadanya dan juga tentunya para muridnya itu menjadi satu. Ini adalah inti komunikasi sejati, yaitu menciptakan kesatuan dan bukan memecah belah. Jadi komunikasi gunanya adalah kesatuan, bukan untuk konflik dan perpecahan. Tadi dalam Injil dikatakan dalam doa Yesus, aku berdoa juga untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus lakukan berdoa ini adalah bentuk komunikasi. Komunikasi dengan Bapanya, komunikasi ilahi. Dan komunikasi ini yang dilakukan Yesus adalah untuk supaya terjadi kesatuan di antara para murid ataupun orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para muridnya. Tentu saja termasuk kita semua yang percaya kepada Kristus. Yesus berdoa juga untuk kita semua supaya menjadi satu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan ya refleksi tentang hidup kita pada zaman ini. Mungkin kita dapat melihat ada perbedaan yang dapat dikatakan usia setengah baya ke atas. Yang bukan anak-anak zaman internet. Di mana ada perbedaan besar antara zaman waktu belum ada handphone, ada internet, dengan zaman sekarang. Yang semuanya serba perlu alat komunikasi, terutama handphone, perlu sinyal, perlu wifi, ya. Jadi kalau
tidak ada wifi, tidak ada sinyal, orang bingung. Ya. Walaupun mungkin tidak ada kuota. Tapi kalau ada wifi, lumayan. Disinilah kita melalui sarana-sarana yang ada, bahwa kita menerima begitu banyak, yaitu informasi. Kita mengalami banjir komunikasi, yaitu melalui media sosial, berita digital, pesan instan, yang juga ada banyak aplikasi komunikasi dalam handphone ataupun juga alat laptop, tablet. Ya. Itu ada banyak aplikasi komunikasi yang sebetulnya semuanya tujuannya untuk mempermudah komunikasi, mempercepat komunikasi. Namun ironisnya, semakin banyak sarana komunikasi, semakin terasa mudahnya perpecahan. Di dalam keluarga, atau juga di dalam komunitas, di dalam hubungan antar umat beriman, atau bahkan dalam lingkup masyarakat dan juga negara. Ada banyak informasi, ada banyak komunikasi, alat-alat komunikasi semuanya mudah. Tetapi ternyata juga ada perpecahan di situ, bahkan mudah sekali terjadi perpecahan. Lalu apa yang salah di sini dengan alat-alat komunikasi? Apakah memang perlu kita bawa ke pengadilan alat-alat komunikasi itu? Ya, tentunya tidak. Lalu apa yang salah? Komunikasi yang hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi, yaitu hanya sebagai penyampaian informasi belaka. Tapi tanpa cinta kasih, maka alat komunikasi itu, bentuk komunikasi itu akan berubah menjadi senjata. Kalau tidak ada cinta kasih, senjata apa? Senjata menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, hoax, atau juga ujaran kebencian, dan juga mempengaruhi secara negatif, perpecahan, gosip, dan sebagainya. Inilah kalau komunikasi itu dihilangkan dari, yaitu dasarnya cinta kasih. Yesus mengajarkan bahwa komunikasi yang sejati adalah komunikasi dalam kasih. Namanya komunikasi, berhubungan, yaitu supaya menjadi komunio, menjadi satu. Maka di sini Yesus mengajarkan dengan jelas sekali komunikasi dalam kasih yang membangun kesatuan, bukan hanya menyampaikan informasi, opini, dan segala macam kepentingan kita. Maka di sini kita dengan doa-doa Yesus ini untuk memperoleh murid-muridnya menjadi satu, maka kita pun perlu berusaha untuk mewujudkan doa kesatuan yang diucapkan oleh Yesus kepada Bapanya. Pertama, kita melihat dalam keluarga. Bagaimana kita mewujudkan kesatuan itu, yaitu komunikasi yang menyembuhkan. Di banyak keluarga, komunikasi rusak karena kesibukan. Kesibukan, ada yang memang pekerjaan, ada urusan yang lain, ada juga sibuk sendiri. Kemudian juga egoisme dan juga segala macam teknologi komunikasi, alat-alat
komunikasi kita ternyata justru dapat menjauhkan di antara anggota keluarga. Di mana dengan orang lain menjadi dekat, tetapi yang dekat menjadi jauh. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam keluarga, atau ancaman atau bahaya dalam keluarga, di mana tidak ada komunikasi yang menyatukan. Yesus mengajak kita berkomunikasi seperti Dia berdoa, yaitu dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan mendengarkan. Inilah prinsip-prinsip komunikasi yang diajarkan oleh Yesus. Dan misalnya pada waktu makan bersama dalam keluarga, itu sebetulnya menjadi saat untuk menyembuhkan. Di mana mungkin kesibukan macam-macam setiap anggota keluarga, ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang mungkin ikut acara pelayanan yang lain. Lalu kemudian mereka berkumpul dalam makan bersama. Ini adalah sebetulnya kesempatan untuk komunikasi yang menyembuhkan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa tidak selalu demikian. Ada juga bahwa main handphone sendiri walaupun makan bersama, ada yang sibuk dengan masih ada pekerjaannya, ada yang kemudian ditelepon, kemudian harus meninggalkan meja makannya. Nah, inilah yang terjadi, yang sebetulnya sangat disayangkan. Waktu makan bersama dapat menjadi sarana komunikasi yang menyembuhkan. Kemudian doa bersama adalah bentuk komunikasi spiritual yang mempererat di dalam Tuhan. Doa bersama itu berarti menghadirkan Tuhan. Ada komunikasi spiritual rohani, yaitu antar anggota keluarga dan Tuhan. Dan kebiasaan ini patutlah dibangun dalam sebuah keluarga. Bagi keluarga yang masih muda, ini adalah kesempatan. Kalau keluarga sudah lama nggak pernah berdoa, anaknya sudah besar, biasanya sulit. Tetapi baik dibangun bagi Anda yang dapat melakukan ini sejak dini untuk berdoa bersama. Komunikasi di dalam keluarga diwujudkan juga dengan kerendahan hati untuk meminta maaf kalau mengalami atau jatuh dalam kesalahan. Yang seringkali adalah sulit minta maaf. Yang seringkali terjadi adalah gengsi untuk minta maaf. Bahwa tidak pernah salah. Padahal sudah salah masih justru menyalahkan orang lain. Nah inilah perlu kerendahan hati. Kemudian bagi yang dalam keluarga yang tidak bersalah, bila diminta maaf, hendaklah dengan kemurahan hati mau mengampuni, mau memaafkan. Harus ada kemurahan hati di sini. Seperti Tuhan yang selalu siap mengampuni kita yang datang bertobat. Maka disinilah terjadi komunikasi yang hidup di dalam keluarga. Komunikasi yang menyembuhkan dalam keluarga. Maka hidupkan komunikasi keluarga dengan cinta kasih, kerendahan hati, perhatian, dan jangan lupa yaitu berdoa. Terutama berdoa bersama. Alangkah indahnya bila sebuah keluarga yang disebut dengan gereja domestik atau gereja rumah tangga itu menghayati sabda Tuhan ini dalam Efesus 4, 2-3, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kemudian kita melihat komunikasi dalam komunitas, yaitu komunikasi yang membangun, komunitas yang ada dalam gereja. Entah itu komunitas awam umat beriman maupun komunitas religius. Tuhan juga berdoa untuk komunitas-komunitas Kristiani ini supaya menjadi satu. Bahwa komunitas mudah terpecah karena terjadinya miskomunikasi. Kata-kata bisa menyatukan, tapi juga kata-kata dapat memecah belah sebuah komunitas. Maka dari itu penggunaan media komunikasi dalam relasi berkomunitas, entah dengan WhatsApp, entah dengan IG ataupun aplikasi lainnya, yaitu sebetulnya haruslah untuk memperkuat semangat persaudaraan, bukan untuk menyebar keluhan-keluhan yang memprovokasi. Tahu enggak kamu tentang ini? Tahu enggak kamu tentang itu? Ya, isinya adalah gosip, isinya adalah menunjukkan kesalahan orang lain dan sebagainya yang sebetulnya memberikan dampak negatif. Nah, inilah komunitas akan menjadi rusak, bukan lagi komunitas yang membangun komunio, tetapi komunitas yang kemudian sebetulnya terpecah belah. Tentunya ini tidak sesuai dengan doa Yesus dan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan bahwa Dia berkata, "Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu." Di sini komunikasi adalah sarana untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang terjadi atau harus terjadi pada komunitas Kristiani, yaitu untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan, bukannya untuk menyampaikan ego pribadi, memaksakan kehendak sendiri, atau juga ada kepentingan-kepentingan di balik semua komunikasi itu. Ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Yesus, di mana kita harus menyampaikan dalam komunikasi untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian juga dalam gereja Katolik yang ada banyak komunitas, ada lingkungan, wilayah, ada juga komunitas atau kelompok kategorial, OMK, atau juga Legio Maria, KTM, persekutuan doa, ya macam-macam itu. Dalam gereja Katolik sangat kaya, dan tentunya diharapkan adanya komunikasi yang sehat antar komunitas. Pasti Anda adalah termasuk dalam salah satu komunitas itu. Minimal Anda adalah anggota sebuah lingkungan di dalam paroki. Ya, kalau Anda tidak ikut komunitas Kristiani yang lainnya, tapi dalam lingkungan. Tapi terkadang juga saya dengar bahwa ada juga orang-orang Katolik juga tidak tahu lingkungannya, tidak terdaftar dalam lingkungannya, dan kemudian tidak pernah muncul di lingkungannya. Dia munculnya di gereja lain. Ya. Ketika mau mati baru muncul di gerejanya itu. Nah itu katanya demikian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita semua dalam gereja ini adalah anggota gereja yang memiliki ada macam-macam anggota. Maka hari komunikasi sedunia ini kita diingatkan bahwa tidak ada komunitas yang eksklusif dan menyendiri, tetapi dapat
inklusif, membuka diri, sehingga ada kerjasama, ada saling membantu, ada saling mendengarkan, dan tidak saling menuntut dan menyalahkan atau menghakimi. Inilah pesan Yesus, yaitu kesatuan. Sebagai satu gereja yang adalah tubuh mistik Kristus dengan banyak anggota, ini dikatakan juga oleh Paulus, perlu dihayati nasihat ini dalam Filipi 2 ayat 2-3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Inilah prinsip-prinsip yang harus ada pada orang Kristiani. Kerendahan hati, cinta kasih, dan juga berkorban bagi yang lain. Maka di sini dalam Hari Komunikasi Sedunia, kita diajak untuk menjadi komunikator kasih kepada yang lain. Paus Fransiskus dalam pesan Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2023, dia mengingatkan, komunikasi sejati lahir dari kasih, bukan dari keinginan mendominasi. Jadi komunikasi itu bukan untuk menguasai, bukan untuk mendominasi, bukan untuk memaksakan, tetapi haruslah dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu rendah hati, dan seterusnya. Itu didefinisikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13. Yesus Sang Sabda menjadi teladan komunikasi sempurna. Ia tidak hanya berbicara, tetapi Yesus juga mendengarkan, mendoakan, dan menyerahkan dirinya demi kita semua. Maka mari kita menjawab doa Yesus, mohon kesatuan itu, di mana kita menjadi komunikator kasih. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, berelasi dengan kita, entah melalui secara offline, ya, secara nyata maupun online, ya, melalui dunia maya, orang dapat menyadari atau melihat cinta kasih Allah melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita. Disitulah kita akan menjadi komunikator kasih yang mewartakan Kristus.